Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu ini saya akan membahas scope of work-nya Learning and Development. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Untuk materi kali ini adalah a scope of Learning and Development atau L&D. Learning and Development atau L&D adalah bagian dari Human Resource Development atau HRD yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan, sekaligus memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan bisnis. Ruang lingkup L&D yaitu meliputi 1. Pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu workshop, seminar, pelatihan teknis dan soft skills. 2. Pengembangan kepemimpinan yaitu program untuk calon pemimpin dan manajer. 3. Pembelajaran berbasis teknologi yaitu e-learning, webinar, dan kursus online. 4. Sertifikasi dan pengembangan profesional yaitu program untuk meningkatkan kredibilitas dan keahlian khusus. 5. Mentoring dan coaching yaitu pendampingan langsung dari senior atau mentor profesional. 6. Pengembangan karier yaitu program rotasi kerja dan pelatihan untuk jenjang karier yang lebih tinggi. Kendala di lapangan yaitu meskipun L&D sangat penting, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi di lapangan. Pertama, kurangnya dukungan dari manajemen. Beberapa perusahaan tidak melihat L&D sebagai investasi, melainkan sebagai biaya tambahan. Kedua, keterbatasan anggaran. Perusahaan tidak selalu memiliki anggaran yang cukup untuk mengadakan program pelatihan yang efektif. Ketiga, kurangnya minat dan partisipasi karyawan. Karyawan seringkali merasa pelatihan tidak relevan dengan pekerjaannya atau menganggapnya membosankan. Keempat, waktu yang terbatas. Kesibukan kerja membuat karyawan sulit untuk mengikuti pelatihan tanpa mengorbankan tugas utama mereka. Kelima, metode pembelajaran yang kurang efektif. Pelatihan yang hanya berfokus pada teori tanpa praktik membuat materi sulit diaplikasikan. Keenam, kurangnya evaluasi dan umpan balik. Tidak ada sistem yang jelas untuk mengukur efektivitas pelatihan, sehingga sulit mengetahui apakah program L&D berdampak positif atau tidak. Analisis kendalanya yaitu 1. Manajemen tidak mendukung, yakni perlunya edukasi tentang ROI pelatihan. HRD perlu menunjukkan bahwa pelatihan bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover. 2. Anggaran terbatas, yakni fokus pada metode yang efisien. Gunakan teknologi seperti e-learning atau internal mentoring untuk menghemat biaya. 3. Partisipasi rendah, yakni buat pelatihan yang lebih interaktif. Gunakan gamifikasi, diskusi kelompok, dan simulasi agar lebih menarik. 4. Waktu terbatas, yakni fleksibilitas dalam jadwal pelatihan. Berikan opsi pelatihan berbasis self-paced learning yang bisa diakses kapan saja. 5. Metode kurang efektif, yakni terapkan blended learning. Gabungkan teori dengan studi kasus dan praktik langsung agar lebih aplikatif. 6. Evaluasi kurang, yakni gunakan KPI dan feedback system. Buat sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicators atau KPI untuk mengukur efektivitas pelatihan. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu agar program L&D lebih efektif, HRD dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Pertama, meningkatkan dukungan manajemen. Presentasikan data ROI atau Return on Investment dari program pelatihan kepada pimpinan perusahaan. Kedua, menggunakan teknologi untuk efisiensi.
Manfaatkan Learning Management System atau LMS untuk e-learning yang fleksibel dan hemat biaya. Ketiga, membuat program yang lebih interaktif. Gunakan metode pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan gamifikasi. Keempat, menyediakan opsi pembelajaran yang fleksibel. Berikan opsi pelatihan online dan offline agar karyawan bisa belajar sesuai waktu luang mereka. Kelima, melakukan evaluasi berkala. Gunakan survei dan uji keterampilan setelah pelatihan untuk memastikan efektivitasnya. Keenam, membangun budaya belajar di perusahaan. Dorong manajemen untuk memberikan insentif bagi karyawan yang aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Learning and Development atau L&D memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan daya saing perusahaan. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan anggaran, dan partisipasi karyawan yang rendah sering menjadi tantangan. Dengan strategi yang tepat, seperti pemanfaatan teknologi, pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan evaluasi yang baik, HRD dapat mengatasi kendala ini dan memastikan bahwa program L&D memberikan manfaat yang maksimal bagi karyawan maupun perusahaan. Dan kunci sukses L&D yaitu fleksibilitas, interaktivitas, dan dukungan penuh dari manajemen. Demikian ya pembahasannya, semoga berguna. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan sharingnya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Bye!